Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali. Ini di depan ada TV LG Slim 21 inci ya, TV LG Pure Black. Nih kerusakannya seperti ini. Nih lampu menyala, cuman coba kita start. Lampu meredup ketika akan start, kembali standby. Baiklah, kita akan bongkar apa masalah di TV ini. Oke, kita akan periksa di bagian mana jadi kerusakan. Ya, saya ukur terlebih dahulu di bagian blok horizontal, apakah ada yang short. Ini titik kolektor terbaca 40 ohm, berarti ini ada yang short di bagian kolektornya. Biasanya jika ada yang short seperti ini, itu yang paling umum dan paling sering rusak yaitu transistornya. Ini benar 40 ohm terbacanya. Jadi ini biasanya transistornya sudah jebol. Ini transistornya sudah saya lepas dengan kode nomor C6090. Kita ukur transistornya. Ya, ternyata benar transistornya jebol. Terbaca nilai resistor 40 ohm. Jadi kita ukur kembali jalurnya, sudah tidak short lagi. Biasanya untuk transistor yang jebol seperti ini itu ada beberapa kemungkinan, dan yang paling sering itu penyebabnya ada di area kolektor, dimana kaki transistor terhubung yaitu ke playback, juga ke dioda damper, dan juga kapasitor dampernya, atau bisa juga ke yoke depletionnya. Ini adalah komponen yang terhubung dengan kaki kolektor transistor yang menyebabkan transistor jebol. Dan yang paling sering di TV LG seperti ini, kapasitor jumper atau biasa juga disebut sebagai kapasitor resonan, yang berfungsi sebagai peredam frekuensi tinggi di daerah kolektor playback ini. Ini kapasitornya dengan kode 183J dan terukur masih bagus, 18 nano. 183 itu sama dengan 18 nano, terukur masih bagus. Tapi saya akan lakukan penggantian saja terlebih dahulu untuk menjaga-jaga, karena kapasitor 183 di TV LG itu paling sering rusak. Takutnya nanti kenapa-napa. Dicek di area vertikal, tidak ditemukan short. Jadi sebenarnya apa penyebabnya transistor jebol? Maka saya ganti terlebih dahulu kapasitornya. Saya ganti dengan nilai 163, kemudian saya tambah dengan 152. Sebenarnya untuk penggantian kapasitor itu harus dengan nilai yang pas dan harus mengerti, karena kapasitor ini sangat besar perannya dan penting. Salah di kapasitor ini bisa menyebabkan transistor jebol
dan yang paling fatal itu menyebabkan CRT atau tabung gambarnya rusak. Ini saya ganti 163, kemudian ditambah di bawah dengan nilai 152, jadi totalnya itu 17,5 nano, seperti itu kurang lebih nilainya. Mendekati dengan 18 nano tidak masalah, karena saya ragu dengan kapasitor yang ada. Siapa tahu nanti sekarang masih bagus tapi tidak lama nanti rusak kembali. Jadi hati-hati jika mengganti kapasitor ini, itu tegangan di out playback akan ikut naik jika nilai kapasitor ini turun dan menyebabkan CRT-nya rusak. Begitu juga ini kapasitor tidak boleh terlepas kakinya, dan nilainya pun tidak boleh turun. Biasanya untuk kapasitor ini kalau rusak transistor ketika dicoba akan langsung jebol dalam hitungan detik, dan jika tidak jebol maka akibatnya CRT akan mengalami kerusakan karena masuk tegangan yang terlalu tinggi. Jadi akan saya cek lagi di mana letak masalahnya. Saya gunakan ESR untuk memeriksa di daerah driver horizontal yang memberikan tegangan bias ke transistornya. Di daerah kolektor sudah kita periksa. Sekarang kita pindah ke daerah basis yang memberikan sinyal, yaitu ke driver horizontal. Daerah ini yang paling sering dilupakan oleh para teknisi, padahal di daerah sini pun bisa menyebabkan transistor jebol walaupun tidak dalam hitungan detik. Ini ada kapasitornya, kapasitor filter untuk driver horizontal. Bagian ini paling sering kering yang menyebabkan tegangan driver sedikit drop dan sinyal ke basis transistor horizontal terganggu. Ini kapasitornya sudah saya lepas dan bisa dilihat memang tidak bergerak di ESR meter. Jadi langsung saya lakukan penggantian 10 mikro 100 volt untuk menjaga-jaga biar tidak ada korban transistor. Biasanya untuk kerusakan di daerah driver ini transistor tidak akan langsung jebol, tetapi panas, dan mungkin dalam hitungan jam atau hitungan hari itu akan jebol kembali. Ini resistor biosnya dari B+ ke B+ playback saya ganti juga karena ini sudah dipastikan putus. Ini saya ganti untuk berjaga-jaga dan untuk mengantisipasi kerusakan lanjut. Jadi ini soket CRT tabung saya akan lepas, dan anoda playback pun juga saya lepas, karena ini pembelajaran dari guru saya. Jika kerusakan ada di power supply atau di blok horizontal, itu harus hati-hati terhadap tabungnya.
terutama di power supply yang tegangan naik, dan termasuk juga di blok horizontal jika mengalami kerusakan. Biar aman tabungnya, ini kita hidupkan, tegangan ada 110. Kemudian ini saya ukur frekuensi horizontal yang masuk ke kaki basis transistor. Ada 1552 atau 1553. Jadi ini adalah nilai frekuensi dari TV 15526 kHz, dan ini tegangannya sudah masuk, TV sudah hidup, sepertinya tegangan normal. Ya, ini transistor saya pakai adalah transistor untuk coba-coba, jadi masih pakai kabel supaya lebih mudah. Ini tegangan vertikal 28,7 normal, tidak ada masalah, dan transistor saya coba tidak panas juga. Jadi saya pasang terlebih dahulu untuk soket tabungnya. Jadi ini urutannya seperti ini ya. Ya, setelah soket tabung dipasang, TV dinyalakan, tegak heater harus menyala. Tuh ada kuning, berpijar kuning atau berpijar oranye ya, sudah menyala. Jadi ketika heater sudah menyala, artinya tabungnya bagus, kita pasang kop anoda dari prebitnya. Jadi seperti ini urutannya, dan kita coba hasilnya. Ya, TV sudah menyala, sudah bagus. Jadi ini saya akan coba lakukan penggantian terhadap transistornya. Jadi transistor saya ganti dengan J6810. Nih, transistor sudah saya pasang. Kita hidupkan kembali. Bagus, tidak ada masalah. Jadi setelah transistor dipasang, kita hidupkan, kita matikan terlebih dahulu, dan kita tes suhunya. Kita raba transistor apakah panas. Transistor di sini tidak boleh panas melebihi dari panasnya vertikal. Oke, ini sudah normal, transistornya tidak terlalu panas.